Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast sore. Ngobrol santai sambil nunggu senja-senji ditemani kopa kopi bersama seorang putri. Halo. Hai, Apa kabar nih? aku alhamdulillah baik sih. Luar biasa nggak nih? Dikit. Oh, Allahu Akbar. Jadi, lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk kuliah mungkin ya UTS sekarang sih. Kuliah, UTS gitu. Oh, baru UTS. Iya, Oh, hektik banget sih. etik. Ya biasa lah ya kalau UTS emang sering gitu ya. Iya. Jadi, nah sebelumnya gue mau perkenalan diri dulu nih teman-teman. Gue Lutfi Ruskama dan kali ini gue sebagai podcaster di sini akan berbincang nih. Dan gue nggak sendirian nih. Maksudnya gue ditemani oleh salah satu orang yang menurut gue kayak inspiratif lah. Bisa teman-teman ambil hikmahnya. Apalagi ngobrolin pada masa sore-sore kayak gini, terus pada era new normal ini. Terus sebelumnya gue disclaimer dulu nih kepada teman-teman karena di sini gue udah kayak menerapi protokol kesehatan juga. Tadi juga kita udah cuci tangan dan Iya. segala macam ya. Jadi ya mungkin demi podcast juga ya udah kami buka masker dulu kayak gitu. Nah, tadi lagi sibuk kuliah aja nih, gitu aja. Terus kayak di masa new normal saat ini, lo cukup produktif gak sih kira-kira? Dibilang produktif sih nggak terlalu lah ya. Ya karena kan aku kuliahnya online kan semuanya. Oke. Jadi kebanyakan kegiatan tuh di rumah aja. Paling ya produktifnya bikin usaha lah Bikin gitu. usaha gitu. Nah, selain bikin usaha apalagi kira-kira sibuk apa? Kalau ngampus kan oke UTS, tapi selain daripada itu aktivitas yang memang di luar dari kuliah apa kira-kira? Olahraga mungkin soalnya aku dalam Oke. program diet sih. Oh, program diet gitu. Memenuhi beauty standar. Oke, tapi kan ibaratnya ya diet juga ada macam-macam ya. Maksudnya ada yang diet sehat, yang diet yang memang ekstrim. Nah, lu termasuk yang diet yang gimana gitu? Yang ekstrim atau yang memang ya yang sehat gitu? Kalau aku sih dietnya itu bukan buat kurus sih sebenarnya. Oke. Kayak merubah pola hidup aja lebih sehat. Jadi dietnya nggak ketat-ketat banget lah. Oke, ini menarik nih. Berarti kayak beberapa orang kan soalnya sering nih kayak diet itu ya udah berarti mereka terkadang ya nggak makan gitu sampai sakit ya gitu. Tapi lo Bisa. memilih ya lo memang makan apaan sih biasanya? Aku Kalau diet makan apa aja kecuali nasi. kecuali nasi. Iya, Tapi yang karbohidrat selain nasi makan. makan. Oke. Jadi ya beberapa orang kan biasanya kayak ya udah diet segala macam tapi ya nyakitin diri sendiri kayak gitu. Ya sebelum kita lebih jauh nih ngomongin masalah new normal, ya perkenalan diri dulu dong. Kayak memang mungkin dari beberapa pendengar di sini belum tahu siapa sih sosok perempuan yang di sebelah gue ini. Halo semuanya, aku Alta. Aku Alta. dari Vkom Unpad 2018. Wis, Unpad. Iya, Itu jurusan aku jurusan PR. PR, Public Relation, tapi masuk satu rumpun sama ilmu komunikasi ya. Betul. Terus kalau di ilmu komunikasi belajar apaan sih biasanya? Kalau aku tuh di PR itu belajar bagaimana aku membangun komunikasi, membangun Oke. image dan mempertahankan image itu. Oke, berarti kayak kalau ngomongin masalah mempertahankan image, berarti setiap orang kan pasti nih menjaga image segala macam. Nah, kasih kayak sedikit loh kayak tips bagaimana sih berbicara ketika menjaga image yang baik dan benar kayak gitu. Tentunya ada tata caranya ya. Kita Oke. juga harus punya ilmunya lah ya public speaking itu. Terus kayak ya be yourself aja sih. Be yourself aja. Iya. Tapi kayak penting nggak sih kira-kira kalau seandainya mau pengen masuk jurusan PR gitu, harus bagus nggak sih public speakingnya harus bagus nggak sih? Nggak harus sih, soalnya Nggak kan harus. di PR itu banyak kayak kamu bisa di media cetaknya, penulisan Oke. humas segala macam. Kayak jurnalis kayak gitu ya. Betul. Oke, menarik juga sih karena PR ini salah satu jurusan terfavorit ya. Jadi ya teman-teman tadi penjelasan sedikit mengenai jurusan ya mungkin salah satu pendengar ya bisa join nih salah Iya. satu jurusan ini kayak gitu. Nah, for your information juga nih kepada teman-teman semua, ya this is our first time meeting kayak ya agak sedikit canggung tapi ya nggak apa-apa lah karena mungkin memang ya this is our first time. Ya di sini kita akan ngebahas sih tentang seputaran kekuatan new normal dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi kayak gitu. Nah, kira-kira ketika gue nyebut
if I say about COVID, what do you think? Menyeramkan. Oke. Maybe. Menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Menyeramkan gitu. Karena ya gara-gara COVID juga aku jauh dari teman-teman aku. Oke. Aku putus juga. Sedikit curhat aja ya. Wis curhat. Oke, Terus enggak apa-apa. ya Lanjut. stres juga sih untuk Stres. beberapa hal. Iya. Oke, contoh stres dalam hal apakah memang gara-gara kuliah online terus Salah tugasnya satunya sih, banyak gitu? kayak nggak nyampe aja ilmunya menurut aku ya, untuk aku yang lebih paham kalau dijelasin langsung gitu. Oke. Ya memang ya kayak memang banyak terkendala juga ya. Iya. Ya terkadang orang-orang ada yang mengerti ya offline, tapi online juga nggak ada masuknya gitu. Iya. Susah banget sih. Banyak hambatan lah menurut aku. Oke. Berarti ketika gue tanya ya posisi saat ini kita di new normal seperti saat ini banyak positifnya atau negatifnya gitu. Aku sih tergantung ya. Kalau Oke. aku ngambilnya banyak positifnya. Banyak positifnya. Iya. Contoh kayak apa misalnya kayak gitu. Selama pandemi ini Ah, tuh pandemi. oke, aku ya memperlancar diet aku mungkin. Oke. Kesempatan ya. Oke, kesempatan. Terus ya aku Tapi lebih bukannya peduli. itu lebih mager gitu ngurus kayak gitu gitu. Aku enggak sih, karena bangun tidur ngapain ya, Nah. saking nggak ada kerjaannya tuh olahraga kali Olahraga, ya. olahraga, Iya. oke. Terus lebih peduli sama diri sendiri. Oke. Terus ya melakukan hal-hal yang nggak bisa aku lakuin sebelumnya. Oke, berarti kayak lu mencoba untuk produktif lah di masa kayak gini ya. Jadi nggak penghambat gitu kan. Nah, kan sebelumnya kita sebelum di fase new normal ini kan kita menghadapi yang namanya fase lockdown nih. Nah, jadi ibaratnya terus terjadinya transisi lah. Ibaratnya dari lockdown ke new normal. Nah, ketika di new normal tersendiri menurut lo kayak apa sih perbedaannya gitu antara lockdown sama new normal itu kayak gitu? Oke, buat lockdown sih awal-awal Maret ya setahu aku. Iya, Kan awal-awal kasus Maret, karena awalnya COVID. tuh Maret. Yup. Terus lockdown dan itu agak serem sih buat masyarakat Indonesia yang masih awam. Awam. Karena oke. menurut aku lockdown itu yang dilakukan Indonesia tuh kayak merumahkan orang lah, nggak boleh Oke, keluar merumahkan dalam orang. keadaan darurat kayak gini. Terus menutup akses buat masuk ke Indonesianya juga. Yap. Tapi lo termasuk orang yang mematuhi itu nggak sih? Kayak memang lo stay di rumah atau memang lo sering kan ada orang yang bandel gitu keluar-keluar gitu. Nah, lo termasuk yang memang ya stay di rumah ketika pemerintah nyuruh kita di rumah atau memang lo keluar-keluar nih kayak agak sedikit bandel gak sih? Kalau pas masa lockdownnya sih aku termasuk umat yang patuh ya. Oke, Karena patuh. aku sempat reschedule pesawat aku ke Bangka karena Oke. ya takut penyebaran COVID-nya sih ke keluarga. Oke. Kalau buat keluar kebetulan akunya juga males, Oh, mager kan. Mager. Jadi Kamu kayak- rebahan gak nih? Enggak juga. Berbanding Siapa juga tahu aku. kan, siapa tahu kan, ya gitulah. Jadi gimana nyari duit nih? Kayaknya kan beberapa orang kan kondisi seperti saat ini kan, ya terkadang ada beberapa orang yang susah gitu nyari uang segala macam. Nah menurut lo ketika di situasi ini normal seperti saat ini, ya gimana sih nyari duit gitu terus bisa bertahan di kondisi saat ini gitu? Kalau menurut aku sih kita tuh melihat peluang ya. Oke, peluang Apalagi opportunity ketika pandemi ini kayak serba online gak sih? ya. Yap. Mungkin usaha-usaha kita tuh bisa dialihkan ke online. Oke. Terus peluang-peluang lainnya yang bisa dilakukan ketika pandemi ini seperti itu. Dan nggak lupa tetap pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi yang jadi catatan juga nih, kayak ada kan polemik-polemik yang terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Sering kali nih, kayak ya udah berarti ketika tadi berbicara masalah online shop, ya udah orang-orang yang memiliki media gitu yang bisa mengakses namanya online shop. Tapi gimana nih kalau seandainya orang yang memang nasibnya udah susah dari awal, mungkin ya pekerjaannya ya serabutan dan segala macam. Nah, gimana sih kayaknya bisa bertahan gitu dalam situasi kayak gini? Oke, kayak sekarang tuh aku lihat strategi dari youtuber juga tuh mereka kayak Oke. membantu usaha yang konvensional yang udah tua-tua yang maksudnya nggak update lah ke media gitu. Nggak update ke media. Kayak saling membantu sih kalau buat ekonomi sekarang tuh. Terus kalau buat yang serabutan segala macem Serabutan kayak gitu kan, Iya. ibaratnya kayak ya mereka Nggak otomatis jelas terkendala ya, ya. nggak jelas kayak gitu. Terus gimana itu tuh? tuh menurut aku bisa pakai emergency fund kayak dana darurat. Jadi Oke. mulai sekarang kamu tuh harus planning
uang aku tuh save money lah mungkin Save ya. money ya mungkin. Buat kedepannya, soalnya nggak menutup kemungkinan di masa kayak gini tuh banyak banget PHK, terus Yap. usaha-usaha juga mulai turun gitu. Jadi ibaratnya ya efektifnya save money gitu ya. Iya. Langkah yang step untuk yang para mungkin buruh dan sebagainya kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi kan ibaratnya belakangan juga pemerintah ada effort nih untuk membantu masyarakat kita yang memang kayak tadi kena PHK dan sebagainya dengan cara adanya bantuan dari bansos lah, bantuan sosial kayak gitu. Nah, kira-kira menurut lo dengan adanya bantuan pemerintah seperti saat ya bansos ini efektif nggak sih kira-kira? Kalau bansos tuh emang termasuk upaya dari pemerintah sih ya. Yap. Dan ya efektif kalau sesuai sasaran. That's the Gitu. thing, karena beberapa orang juga kan bilang kayak ya curang nih orang yang seharusnya nggak dapet tapi dapat gitu. Banyak yang salah tembak sih Ya, sebenarnya. salah tembak gitu. Kalau- Bukan perempuan aja salah tembak gitu ya. Iya. Ya. Nggak menutup kemungkinan sih kalau Oke. sekarang tuh semuanya butuh duit. Butuh duit ya. Yang udah punya duit pun tetap butuh duit. Ya, setiap orang butuh makan lah ya. Betul. Ya, kebutuhan primer lah. Kebutuhan primer ya pasti butuh. Terus kayak memang berarti bantuan sosial ini efektif ketika memang seandainya tepat sasaran gitu. Betul. Ya memang kayak catatan juga pemerintah ya pemerintah pusat juga harus bekerja sama lah dengan pemerintah daerah gitu kan Betul. biar kena sasaran kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh nih ngebahas tentang COVID terus ekonomi dan sebagainya, nah mungkin gue ada sedikit games nih buat si Alta. Iya. Ya, sorry agak salah nih karena agak susah ya. Kalau Atta bener Aurelnya gitu. Salah orang kamu. Salah orang gitu ya. Iya. Oke, jadi gue namain ini quick response games. Jadi untuk games yang seru-seru aja. Mungkin di sini gue bakal nanti gampang banget. Nanti gue kasih pertanyaan gitu, gue kasih pilihan. Nanti lo tinggal pilih aja, jawab antara dua pilihan tersebut. Nanti gue tanyain kenapa alasan lo memilih itu gitu. Oke. Nanti jawab yang cepat aja, nggak terlalu susah kok. Mungkin kayak langsung di luar gitu. Deg-degan. Deg-degan. Oke, yang pertama kesehatan atau perekonomian? Bisa dua-duanya aku. Oke. Perekonomian mungkin ya. Perekonomian. Satu Iya. dong. Perekonomian. Perekonomian. Oke. Oke, perekonomian. Terus yang kedua, shopping atau save money nih? Jelas save money. Jelas save money. Oke. Yang ketiga, takut sama COVID atau waspada sama COVID? Waspada. Waspada sama COVID. Oke, mungkin itu dulu 3. Jadi tadi milih kesehatan atau perekonomian. Yang pertama milih Perekonomian. perekonomian. Itu kenapa alasannya? Menurut aku kalau udah di masa pandemi ini ya, Oke. semuanya butuh makan, bukan butuh masker kalau kata dokter Tita. Iya nggak sih? Yap. Terus ya selama kita bisa nyari makan menggunakan protokol kesehatan kan ini new normal tuh bukan ngelupain COVID kan, Yap, enggak. enggak. Tatanan baru untuk menjalani aktivitas ya kan. Biar ekonomi tumbuh gitu kan. Ya sambil jaga kesehatan Sambil sih. jaga kesehatan. Tapi kalau kita berangkat dari perspektif kesehatan nih, ya ketika kita dibukakan lapangan pekerjaan kayak gitu udah beraktivitas seperti normal lagi kayak gitu. Nah, bukannya itu kayak menambah tingkat rantai dari COVID itu sendiri. Menurut lo gimana tuh? Kayak ada kan beberapa orang bilang, ya ketika kita dibukakan bioskop lah yang baru-baru dan segala macam, itu kayak nambah gitu, positif Iya. kayak gitu. Nah, menurut lo gimana? Kesehatan atau perekonomian nih? Kita tes nih. Tetap Tetap. perekonomian aku. Ya. Tetap gitu. PR sih ya buat pemerintah mungkin ya untuk memperbaiki manajemen birokrasinya. Oke. Kayak lebih diperketat lagi protokol kesehatannya, sosialisasinya lebih digemparkan lagi. Kayak ya meningkatkan awareness dari masyarakatnya juga tentang ada loh COVID, kamu bukan takut tapi waspada. Tapi kebanyakan orang juga sih kayak nggak pernah takut lagi sih. Ngerti nggak Ya. sih? Kayak ada beberapa walaupun notabene di kota besar ya, ya mereka juga rata-rata maksudnya kayak nggak takut lagi sama COVID. Apa sih COVID, yang penting gue makan gitu. Oh, parah sih itu kayak Iya. ya memang Di udah- Bandung juga udah agak ramai sekarang aku lihat kayak nggak pernah terjadi apa-apa di antara di antara kita Iya. gitu. Oke, terus yang kedua nih, shopping atau save money. Tadi memilih save money. Kenapa alasannya? jelas ya untuk mempersiapkan emergency fund ya tadi aku Oke, bilang sedikit ya walaupun- disentil tadi ya dikit. Iya, Oke. walaupun online shop itu sama m-banking itu adalah duet maut yang bener-bener itu ya. Yap. Ya kita harus kayak apa ya,
belajar memprioritaskan dan mikir ke depannya aja sih. Oke, berarti dengan save money ini kayak kita menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan ya kayak gitu. Betul. Tapi kan kebanyakan orang nih ya apalagi generasi milenial kan ketika mereka bosen ataupun mereka kayak berisik kayak gitu segala macam, ya udah kayak kita lebih cenderung kayak lebih ke shopping kayak gitu untuk melepas penat. Nah, lo salah satu karakteristik yang save money atau shopping nih? Save money. Save money. Iya, Kenapa nggak karena shopping aja gitu? shopping terutama aku orangnya takut kalau barangnya nggak sesuai Oke. yang aku lihat kan. Terus aku kebanyakan biasanya belinya offline sih dibanding online. Oh, lebih suka offline gitu. Iya, kayak Oke. lebih enak aja lah, lebih puas kalau ngelihat barang tuh. Oke, jadi kayak lebih originalnya tahu gitu, Betul. taste-nya dapat. Kan ibaratnya sering kali ya di all shop pun nggak sesuai ya di fotonya ya. Jadi kayak dilihat di foto beda, aslinya beda gitu. Iya, kayak lagu tuh. Yes. boleh. Tapi yang ketiga nih, takut sama COVID atau waspada sama COVID. Tadi milih waspada. Kenapa nggak? Orang kan kebanyakan takut nih. Kenapa lo milih waspada? Soalnya menurut aku kalau takut itu kayak mempengaruhi aktivitas kita yang lain sih. Kita jadi kayak serba serba nggak mau jatuhnya, bukan takut sih. Oke. Kalau waspada tuh kita tetap menjalani aktivitas kita, tapi tetap menjaga kesehatan juga, Oke. aware sama diri kita sendiri gitu. Oke, berarti kayak ya kan ibaratnya kayak gini juga, polemik yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah ya media kita pun kan biasanya itu menampilkan tuh di TV Iya. segala macam tingkat penaikan Kematian. kematian, tingkat yang terjangkit COVID positif segala macam itu ya 3.000 satu hari segala macam, Kak. Kayak itu kan meningkatkan ketakutan tersendiri ya di lingkungan masyarakat ya enggak? Media itu perannya ya memberikan informasi yang valid aja sih. Jangan Oke. jadiin itu tuh kayak momok bagi masyarakat. Ya jangan terlalu berlebihan lah ya Betul. dalam mengekspos yang negatif-negatif. Coba yang sekali positif kayak gitu. Betul. Biar masyarakatnya juga optimis lah Iya, dalam optimis, menghadapi kayak betul. gini. Kan ibarat ya orang-orang di sini kan ya ketika mendengar 3.000 segala macam yang naik, ya udah pesimis, takut segala macam kayak gitu. Nah, kita agak masuk ke ekonomi nih. Kan kemarin sempat viral juga nih di media sosial kayak Kementerian Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa di bulan September kemarin kita mengalami resesi perekonomian. Nah, menurut lo ya for information juga nih kepada teman-teman yang belum tahu apa itu resesi. Jadi resesi itu kayak krisis ekonomi kuartal kedua masuk ketiga. Jadi ya mungkin di Indonesia ya udah minus 5% gitu untuk perekonomian. Nah, gimana pendapat lo sendiri terkait hal itu? Kalau resesi kayaknya udah hal pasti nggak sih, karena Oke. ya ketika masa pandemi ini tuh mau nggak mau ekonomi kita tuh emang beneran nurun. Bukan Indonesia aja ya berarti Betul, ya. semua negara kayaknya mengalami deh. Oke. Terus kayak dari resesi ini tuh berharapnya sih pemerintah tuh melakukan upaya-upaya, walaupun dari Menteri Keuangannya tuh melakukan program kayak PEN misalnya. Oh, PEN, oke. Iya, tahu PEN? Enggak, apa tuh? Oke, PEN itu kayak bantuan ekonomi lah dari pemerintah untuk BUMN, untuk Oke. masyarakat, untuk UMKM. Soalnya kan itu kita tuh pertumbuhan ekonominya dari produksi dalam negeri kan. Oh, iya. Tuh, makanya kayak membantu UMKM-nya sendiri. Oke, berarti lebih fokus ke UMKM gitu seharusnya. Iya sih, harus koordinasi sama Pemda juga, kayak soalnya itu sebelum ngomongin nasional deh Indonesia, ya kita perhatikan aja fiskal di daerah-daerah tuh kayak beneran bobrok banget ketika Yap. pandemi kan. Yap. Nah itu tuh harus pemerintah tuh lebih insentif lah ngelihat Pemda segala macam. Program-program juga banyak yang ngadat kan ya. Yap, menarik sih kayak ya beberapa daerah pun, semua daerah lah ya, khususnya kayak di dunia pun berdampak apalagi daerah kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tadi sedikit sudah disenggol masalah tentang UMKM nih. Menarik sebenarnya untuk dibahas karena ibaratnya ada yang memang UMKM diuntungkan di masa new normal ini, ada juga yang dirugikan. Contoh kayak diuntungkan seperti mungkin kayak handphone, yang orang yang jual handphone dan segala macam. Tapi juga ada yang dirugikan. Nah, ketika ada juga yang dirugikan ini gimana nih menurut lo ketika memang seandainya ada UMKM yang naik gitu, naik daun, tapi ada UMKM yang mati gitu, gimana menurut lo? Sebenarnya itu resiko ya. Oke. Ngomongin resiko ya. Resiko. Itu tuh
pasti dialamin gak sih? Pasti ada yang naik, ada yang turun. Ah. Nah, ngomongin yang lagi naik tuh kayak skincare juga misalnya. Oh ya. iya, Aku skincare. ngelihat dari berita-berita juga. Apalagi sempat kemarin viral ya masalah make up challenge ya. Betul, kayak Gitu. banyak banget media online tuh sekarang gampang banget sih Iya, sebenarnya. gitu sih. Jualan Parah sih. terus aku lihat, dompet nggak ada lagi isinya kan. Terus kalau buat UMKM yang lagi turun tuh menurut aku ya ubah kali ya strateginya. Oke. Belajar mau nggak mau kita lagi di era 4.0 gitu kan, 4.0. teknologi. Mm-mm. Ya mau nggak mau sih kita harus membaur. Kalau kita stuck di situ aja tuh kita nggak akan berkembang. Iya, Kalau nunggu bantuan dari pemerintah, ya kapan? iya. UU karena- aja belum jelas kan? Ya, UU itu UU apa tuh? UU apa tuh? Bukan uus, bukan uus. Nah, jadi ibaratnya tadi ya sekarang juga kan ibaratnya sedang viral-viralnya juga nih. Bioskop udah dibuka. Nah, ketika kita ngomongin masalah bioskop juga nih kan berhubungan dengan perekonomian juga sekaligus kesehatan. Nah, sebenarnya ini lebih justru ke pemulihan ekonomi atau memang kayak menjadi salah satu bumerang kepada kita sendiri terhadap kesehatan gitu. Menurut lo gimana tuh? Untuk aku anaknya introvert yang sering quality time sendiri ya. Oh, Netflixan nih. Bioskop Oke. tuh kalau buka kabar gembira sih buat aku. Tapi ketika dibukanya pas masa pandemi ini tuh Ah, sebenarnya untuk memulihkan upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi juga. oke. Terus kalau buat ngomongin buah si malakama ya, itu tuh ya tergantung masyarakatnya sih sebenarnya. Oke. Gimana upaya pemerintah meningkatkan awareness-nya dari masyarakat Hmm. gitu. Terus aku lihat juga syarat-syarat buat nonton tuh penontonnya misalnya 50% dari Iya, 50%. kuota sebelumnya kan. Terus kayak setiap 30 menit atau 60 menit gitu Keluar. harus keluar, ngirup udara segar kayak gitu. Jadi yang nonton pun nanti harus beli tiket satu aja nih. Karena nggak mungkin bisa berdua Oh, kan. iya. Bagi yang Jadi, pacaran tolong agak jauh dulu kayak gitu kan. Aduh, jadi kayak ya udah nonton sendiri aja dulu ya. Jadi Iya. masa pandemi kayak gini. Terus kayak kan beberapa kebiasaan kita juga kayak berubah nih. Berubah. Contoh dalam hal mungkin di lingkungan masyarakat kita dulu sering yang namanya salam kayak gitu segala macam. Kontak fisik lah ya. Kontak fisik segala macam. Nah, sekarang kan agak berubah. Nah, itu sebenarnya jadi kayak polemik juga ya di lingkungan masyarakat yang awalnya kita salaman dan segala macam tapi sekarang nggak bisa gitu. Lo ngerasain nggak sih situasi yang kayak gitu, awkward gak sih? Ya agak sih ya. Oke. Yang kayak sebelumnya aku cipika-cipiki mungkin Oke. sama saudara-saudara aku. Cipika-cipiki, oke. Sekarang kayak ya cuma gini doang tuh Oh. misalnya gitu. Menurut aku sih tidak menghilangkan budaya, enggak. Cuma Oke. beradaptasi mungkin ya. menurut aku. Beradaptasi. Ya mau nggak mau lah kalau sekarang tuh. Oke. Tidak menghilangkan unsur ini juga sih persaudaraan jadi makin jauh enggak. Tapi yang anehnya juga itu ada beberapa lingkungan yang ketika seandainya gue salaman nih sama lo segala macam, terus ya mereka kayak gini kan otomatis kan yang takut COVID segala macam. Nah, perspektif masyarakat bilang kayak apaan sih nih, padahal gue nggak COVID amat lo, kayak lah kenapa lo kayak gitu Jadi kayak tersindir. tersindir kayak gitu, tersinggung kayak gitu. Ya gimana ya menurut lo, kayak apakah itu suatu yang wajar mau nggak mau demi kesehatan, atau ya mau nggak mau kita salaman aja kayak menjaga adab kita gitu. Nah, terkadang kan kita kalau nggak disalamin takut disangka apa nih kayak Iya. gitu. Nah, menurut lo gimana tuh? Menurut aku ya itu tuh termasuk upaya buat diri kita sendiri ngejaga kita ya. Oke. Ya pemahaman orang mungkin beda-beda, ada yang menganut konspirasi mungkin dari Oke, konspirasi. COVID. Iya. Oke. Ada yang benar-benar percaya. Ya menurut aku sih saling paham aja. Kalau Saling emang paham. Iya, kalau emang nggak mau kontak fisik bah, ya udah gitu. Oke, berarti kayak lebih baik ya nggak usah kontak fisik lah, tapi Iya. dibilangin kayak gitu. Oh Iya, dikasih maaf, tahu dulu. mungkin nih lagi COVID jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin kayak kita langsung ngebahas tentang kekuatan new normal ini sendiri. Kan kata pemerintah optimis ketika new normal diadakan jadi menjadi sesuatu kekuatan untuk ekonomi, pemulihan ekonomi lah terususnya. Nah, menurut lo sendiri upaya apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu dalam peningkatan pemulihan ekonomi kayak gitu dalam kegiatan new normal ini? Kalau upaya dari kitanya sendiri ya, dari masyarakatnya itu ya kita saling bahu membahu membantu ekonomi kita sih. Oke, Mungkin sepakat sih.
membantu promosi UMKM temennya Oke, on atau shopnya gitu ya kan. produksi dalam negeri aja dulu. Oke. Terus apa ya? Jangan lupa juga menyiapkan emergency fund. Oke, Iya, emergency terus fund. planningnya mungkin harus dirubah lagi Oke. sesuai prioritasnya. Terus kita juga harus mikir juga ke depannya. Oh. Harus bersiap untuk keadaan terburuk lah ya. Oke, ngomongin The masalah worst case. priority juga nih ya. Karena Oke. kebanyakan tadi kan orang-orang ya cuman beli bukan kebutuhan tapi keinginan kayak gitu kan. Ya lo sendiri memilih kebutuhan atau keinginan nih, kayak seandainya lo ngelihat sesuatu di online gitu, lo milih apa sih, kayak ya keinginan lo atau lo milih kebutuhan lo gitu? Kebanyakan sih kebutuhan ya. Kebutuhan. Tapi nggak menutup kemungkinan aku beli yang keinginan aku juga. Iya. Gitu, nggak munafik lah. Gitu. Tapi kan ya tadi mau bahu tuh menarik sih, kayak contoh kayak misalnya kayak kita membahu bahu kayak bantu UMKM gitu. Betul. Bantu UMKM teman, terus buka usaha-usaha yang memang ya teman kita buka all shop gitu, kita bantu. Betul. Tapi ya gimana ya, karena ada juga nih cara gimana sebenarnya kita memulihkan upaya kayak gitu, upaya pemulihan ekonomi kayak gitu. Ya mungkin ketika seandainya rumah kita rusak ataupun pintu kita rusak, sebelum rusak itu kita panggil tukang untuk ngebenerin kayak gitu. Betul. Ya ataupun memang kita ada cucian yang kotor gitu kan, cucian kotor bukan kita nyuciin sendiri tapi manggilin orang Iya. untuk ngebantu kayak gitu. Itu kan salah Saling satu membantu lah ya. ya karena ibaratnya COVID bisa memakan apapun tetapi tidak bisa memakan kepedulian. Ngeri sih. Jadi ya ketika seandainya kita peduli, ya COVID bisa terberantas nggak nih menurut lo? Bisa. Bisa. Kalau optimis ya. Optimis ya. Betul. Lo salah satu Sesuai. orang yang optimis gak nih ketika kita bicara masalah kekuatan new normal dalam pemulihan gitu? Kalau emang dilakuinnya sesuai sih menurut aku bakal insya Allah lah ya. Insya bakal menurun lah tingkat COVID-nya seperti itu. Oke, ya kayak ya berarti upaya-upaya yang harus dilakukan kayak basically kayak gitu dari masyarakat nih ya, terkhususnya ya udah kita saling bahu membahu satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau dari perspektif pemerintah nih, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sih, upaya yang harus dilakukan dalam pemulihan ekonomi seperti saat ini kayak gitu? Kalau dari pemerintah mungkin yang udah dikerjain tuh kayak prakerjanya juga aku dengernya itu prakerja Oke. gelombang 11 bakal dibuka bulan ini. Iya, iya. Tapi belum tahu tanggal berapa kan. Itu tuh termasuk upaya pemerintah buat membantu orang-orang juga kan yang Iya. ekonominya lagi nurun. Terus ada BLT juga. Iya, bantuan BLT. Terus banyak sih insentif pajak juga aku lihat. Oke. Sebenarnya upaya pemerintah itu udah banyak. Udah banyak. Iya. Tapi Ya terus menggelontorkan banyak banget dana kan. pasti itu pasti. Dan nggak seterusnya kita bisa kayak gitu. Oke. Kalau kita nunggu dari pemerintah doang sih kayaknya. Iya sih, parah, karena ibaratnya ya pasrah juga harus ada effort lah tersendiri ya, effort betul. tersendiri kayak gitu. Oke, mungkin kayaknya itu aja sih, kayak menarik tadi bahasan-bahasan yang kita bahas tentang ekonomi, seputaran kekuatan new normal dalam pemulihan ekonomi. Ya mungkin teman-teman di sini bisa ambil makna dan seluruh hal yang mungkin positif lah yang bisa diambil dari bagaimana sih sebenarnya cara pemulihan ekonomi. Ya mungkin itu saja ya, mungkin kayak terima kasih nih untuk Atla, ya mungkin Alta. Kayak astagfirullahaladzim. sebelum makasih aku pengen nanya kamu dulu deh. Oke. Boleh nggak nih? Boleh nanya apa nih? Kan kita itu sekarang tuh kemana-mana butuh rapid. Oke, rapid. Iya nggak sih? Oke. Kayak masyarakat menengah ke atas lah yang bisa naik pesawat kan. Oke. Terus kayak teman-teman kita tuh kayak masyarakat yang pinggir-pinggir tuh mikir nggak sih? Ini mah gara-gara Iya. orang-orang kaya keluar nih. Iya. Keluar masuk makanya meningkat tuh COVID-nya. Menurut kamu gimana sih? Ya kebanyakan juga ya di daerah perdesaan juga ya, biasanya itu kemarin gue juga sempat KKN kan, KKN di salah satu desa gitu ya, mereka sama sekali nggak takut namanya COVID karena ya tadi menarik tuh, karena orang-orang yang mereka di desa itu nggak pernah keluar desa segala macam, tapi yang mereka takutkan adalah orang yang memang pejabat, yang memang pengusaha yang sering kali naik pesawat terus datang lagi ke sini kayak gitu. Nah sebenarnya ini keuntungan untuk beberapa pihak sih, ya nggak sih? Kayak ya diperuntukkan untuk ya sandai rapid test segala macam, menurut gue kayak kurang efektif lah ya, itu Betul. khusus untuk orang-orang yang beruang kayak gitu. Nah bagaimana orang yang nggak beruang nih kayak gitu Mau kan? pergi aja tuh harus mikir
nggak tiket doang nih kalau nggak sekarang tiket, rapid juga. juga. Terus kayak berapaan sih update terbaru gitu harga untuk rapid test? Kalau aku awal September kemarin itu 250. 250. Tapi setahu aku dari bandara-bandara juga menyediakan rapid test dan itu harganya kalau nggak salah 240. 240-an lah gitu ya. Di bawah 240, 300 lah. 250 kayak gitu. Tapi kayak ya itu tadi ya, kembali lagi Tidak efektif. tidak efektif. Kenapa nggak efektif? Ya untuk masyarakat awam mungkin ya. Buat aku tuh yang dari 3 hari masa berlakunya jadi 2 minggu. Oke. Kayak sesuatu yang ya nggak logik aja menurut aku. Oke, nggak logik aja ya. Kayak memang ya awalnya 2 minggu, 3 jadi- minggu aja itu tidak efektif, apalagi 2 minggu. Kita kan nggak tahu orangnya dari mana kan. Iya. Ini 2 minggu loh. Ya ya itu karena ya memang nggak tahu ya, memang agak kurang informasi lah kita terkait hal itu. Dari segi kesehatannya belum jelas juga, dari informasinya juga belum nyebar luas gitu. Tapi yang jadi permasalahan juga ketika kita berbicara masalah rapid ini, ya kebanyakan orang juga jadi malas untuk berangkat gak sih? Betul. Kayak ya udah mending di rumah aja Kecuali deh. urgent banget ya. Urgent. Jadi kayak pemulihan ekonomi pun terhambat gak sih? Yang awalnya ya udah kita keluar kayak gitu untuk mencari rezeki, tapi sekarang di rumah aja yang terhambat rezeki. Ya semuanya kena sih terhambat rezeki ya. Iya. Apalagi yang di luar keluar aja tuh rezekinya masih ngadat-ngadat, apalagi yang di rumah. Oke. Kecuali dia punya ya tabungannya berapa mungkin ya, maksudnya punya persiapan Yap. lah. Tapi menurut aku buat yang di rumah aja tuh mungkin bisa apa ya, boleh melakukan aktivitas, cuma Oke. lebih waspada aja, menjaga protokol protokol kesehatan gitu. Dan mungkin pesan-pesan dari seorang Alta. seorang Alta untuk teman-teman di rumah nih terkait masalah bagaimana sih seharusnya kita pemulihan ekonomi kayak gitu. Ingetin kayak tentang protokol kesehatan gitu. Coba Iya. ke teman-teman, sapa teman-teman dulu. Buat teman-teman di rumah ataupun yang bakal beraktivitas di luar rumah, jangan lupa stay safe, Stay safe. tetap social distancing, pakai masker, bawa hand sanitizer walaupun nanti nggak ada air kan, Iya, ya nggak ada persiapan dini lah ya. Nah, Terus ya tetap saling mengingatkan lah untuk meningkatkan awareness teman-teman kita juga, masyarakat sekitar Yap. gitu. Jadi ibaratnya ya sediain protokol kesehatan yang lengkap lah ya, biar kita terhindar juga, bukan Iya. bukan ya biar kita terjaga dari diri sendiri COVID Iya. itu, dan juga orang-orang sekitar kita gitu. Nggak ngejaga perasaan crush doang. Ya. Gitu. Aduh. Ini hari apaan sih? Hari Oh, Kamis. bukan malam Kamis atau malam Minggu ya. Enggak. Tapi vibes-nya dapat kayak gitu ya. Ya, enggak lah mungkin ya. Jadi terima kasih nih untuk Alta yang sudah meluangkan waktu nih, karena memang kayak Alta kan sibuk banget nih. Terima kasih banget. Sok sibuk aku. So sibuk aku. Jadi terima kasih banget nih udah meluangkan waktunya. Semoga apapun yang dilakukan sukses, Amin. lancar kuliahnya segala macam. Dan mungkin ini bukan kali terakhir bertemu ya. Mungkin di waktu-waktu lainnya bisa bertemu. Harus gitu. Oke, baiklah. Baiklah, itu mungkin sekian dari podcast kali ini. Itulah merupakan dari pembahasan kami kekuatan new normal untuk pemulihan perekonomian di masa pandemi seperti saat ini. Sekian dari saya, Lutfi Rizky Utama, sebagai podcaster pada sore hari ini. Semoga ada makna dan mengembalikan senyummu yang pergi.